Opini publik yang terdapat dalam pemberitaan surat kabar dianggap penting bagi keberadaan citra perusahaan itu sendiri. Opini publik yang diekspresikan melalui atau bahkan dibentuk sendiri oleh surat kabar memiliki kekuatan yang besar terhadap perusahaan. Media sebagai cerminan dari opini publik sangat penting bagi PR karena media juga menjadi sarana untuk menyampaikan pesan-pesan PR. Seringkali media menjelaskan Media massa sebagai sarana pemberian informasi mempunyai peran penting dalam penyampaian informasi pada masyarakat. Atas peran penting tersebut, maka media massa sangat erat hubungannya dengan public relation. Pada dasarnya, hubungan antara public relation dengan media bersifat simbiosis mutualisme, di mana media membutuhkan bahan informasi dari public relation dan sebaliknya, public relation membutuhkan media sebagai sarana penyebaran informasi. Media massa memiliki peran yang penting dalam penyebaran opini dan kenyataannya adalah media membantu menciptakan opini publik dan bentuk apa yang harus dipilih. Persuasi dan propaganda. Persuasi dalam komunikasi bisa dikatakan sebagai bentuk dari komunikasi yang memiliki tujuan, yaitu mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Persuasi biasanya merupakan kata-kata yang memiliki sifat membujuk dengan hal-hal atau pesan berupa fakta, pendirian umum, ataupun juga pendapat atau gagasan. Kemudian propaganda menurut KBBI merupakan suatu paham atau pendapat dan lain sebagainya yang dimana memiliki tujuan untuk meyakinkan seseorang untuk mengikuti atau menganut suatu aliran, pendapat, atau juga tindakan tertentu. Persuasi propaganda biasanya menyampaikan sebuah informasi yang bertujuan agar seseorang dapat melakukan atau juga mempercayai mengenai suatu hal yang disampaikan. Persuasi propaganda dapat ditemukan di media-media cetak seperti surat kabar, majalah, dan sebagainya. Tujuan komunikasi persuasif adalah untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku. Memikirkan secara cermat orang yang dihadapi. Sasaran persuasif memiliki keragaman yang cukup kompleks. Keragaman tersebut dapat dilihat dari karakteristik demografis, jenis kelamin, level pekerjaan, suku bangsa, hingga gaya hidup. Memiliki strategi komunikasi yang tepat. Strategi komunikasi persuasif merupakan perpaduan antara perencanaan komunikasi persuasif dengan manajemen komunikasi. Propaganda biasanya digunakan untuk menggambarkan pengaruh massa melalui media massa. Propaganda itu tersembunyi. Propaganda mengacu pada kasus di mana sebuah kelompok memiliki kontrol penuh terhadap transmisi informasi, seperti halnya Hitler di Nazi Jerman, komunis Cina selama revolusi Cina, Saddam Hussein in Irak, dan dalam sekte keagamaan yang keras. Propaganda memiliki konotasi yang negatif.